Welcome to apa? Welcome to Sahara, bitch. Enough over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a fight in the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kartel internasional dan diskriminasi harga untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Internasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Resta Apriliani dengan NIM 34022202118. Perkenalkan, nama saya Alifa Sumiati dengan NIM 34022202113. Perkenalkan, nama saya Divani Percayani dengan NIM 34022202204. Kalian tahu gak sih apa itu kartel internasional? Kartel internasional merupakan suatu aliansi atau kesepakatan dari beberapa perusahaan atau produsen dari berbagai negara untuk bekerja sama dalam mengontrol pasar, distribusi, produksi, dan mengontrol harga suatu barang atau jasa. Kartel ini bertujuan untuk membatasi persaingan di antara anggotanya, meningkatkan keuntungan, dan mengontrol pasar. Selanjutnya ada ciri-ciri khas kartel internasional. Yang pertama, kesepakatan harga. Anggota kartel internasional mencapai kesepakatan untuk menetapkan harga produk atau jasa mereka. Hal ini dilakukan untuk menetapkan harga minimum atau maksimum untuk memastikan keuntungan yang diinginkan oleh semua anggota. Yang kedua, pembagian pasar. Kartel internasional dapat membuat kesepakatan untuk membagi pasar di antara anggotanya. Masing-masing dari mereka bertanggung jawab untuk memasok barang atau layanan untuk menghindari persaingan di antara mereka. Yang ketiga, kontrol produksi. Setiap anggota kartel dapat bekerja sama untuk mengendalikan pasar, mencegah overproduksi, dan menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan. Ini dapat membantu mereka untuk tetap mempertahankan pada harga yang tinggi. Yang keempat, kerjasama dalam penjualan dan distribusi. Kartel internasional dapat bekerja sama dalam penjualan dan distribusi mereka. Ini mencakup pembagian tanggung jawab untuk mengoptimalkan efisiensi dan mengurangi persaingan antara anggota. Yang kelima, kerahasiaan informasi. Kartel sering beroperasi dengan kerahasiaan yang sangat tinggi. Informasi tentang kesepakatan harga, strategi pemasaran, dan rencana produksi agar tidak diketahui oleh pihak luar. Yang terakhir, koordinasi tindakan. Anggota kartel perlu berkoordinasi dalam mengambil tindakan untuk mempertahankan kesepakatan mereka. Ini bisa melibatkan perubahan harga, penyesuaian produksi, atau respon terhadap perubahan kondisi pasar. Praktik-praktik ini seringkali melanggar hukum persaingan di banyak yurisdiksi karena merugikan konsumen, mengurangi persaingan yang sehat, dan menciptakan monopoli dan oligopoli. Oleh karena itu, banyak negara memiliki lembaga pengawas persaingan yang berfungsi untuk mendeteksi dan menanggulangi kartel guna melindungi keadilan pasar dan menjaga kepentingan konsumen. Contoh kartel yang legal adalah OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries, De Beers, California Almond Board, Swiss Chocolate Cartel, dan British Salt Association. Apa itu diskriminasi harga? Diskriminasi harga adalah suatu aktivitas di mana penjual menetapkan harga yang berbeda kepada pembeli yang berbeda, meskipun produk yang ditawarkan adalah produk yang sama. Ada beberapa bentuk diskriminasi.
Di antaranya yang pertama, diskriminasi harga perorangan. Penjual menetapkan harga berdasarkan karakteristik individual pembeli. Ini mencakup faktor-faktor seperti tingkat penghasilan, lokasi geografis, usia, atau jenis kelamin. Diskriminasi harga perorangan dapat terjadi dalam berbagai industri, seperti penerbangan, hiburan, atau penjualan retail. Yang kedua yaitu diskriminasi harga wilayah. Penjual dapat menetapkan harga yang berbeda untuk setiap produk atau layanan mereka berdasarkan lokasi geografis. Hal ini dapat disebabkan oleh tingkat daya beli, strategi pemasaran, dan biaya distribusi. Yang ketiga, diskriminasi harga produk. Penjual menetapkan harga yang berbeda terhadap produk ataupun layanan yang sama, tetapi dikemas ataupun disajikan dengan cara yang berbeda. Contohnya dalam penjualan paketan ataupun bundle, di mana konsumen membayar sesuai dengan apa ataupun opsi yang mereka pilih. Yang keempat, diskriminasi harga waktu. Penjual menetapkan harga yang berbeda pada waktu yang berbeda. Diskon musiman, penjualan khusus, atau penurunan harga untuk produk yang sudah lama beredar adalah contoh dari diskriminasi harga waktu. Yang kelima yaitu diskriminasi harga kuantitas. Penjual dapat memberikan harga yang berbeda berdasarkan jumlah yang dibeli oleh pembeli. Diskon grosir dan harga khusus dengan jumlah pembelian banyak disebut dengan diskriminasi harga kuantitas. Dalam beberapa kasus, diskriminasi harga dapat memberikan keuntungan yang ekonomis bagi penjual maupun konsumen. Namun, jika dimanfaatkan untuk konsumen atau menciptakan monopoli dan oligopoli, diskriminasi harga dapat dianggap tidak adil atau bahkan melanggar peraturan yurisdiksi. Beberapa negara memiliki undang-undang atau lembaga pengawas persaingan yang mengatur praktik diskriminasi harga untuk melindungi konsumen dan memastikan persaingan yang sehat di pasar. Penyebab kartel internasional. Kartel internasional memiliki beberapa penyebab dan motivasi untuk membentuk kartel. Mungkin bervariasi tergantung pada industri, pasar, dan tujuan dari anggota tersebut. Kemudian penyebab pembentukan kartel internasional. Yang pertama yaitu untuk mengendalikan pasar dan harga. Tujuan utama dari pembentukan anggota kartel internasional yaitu untuk mengendalikan pasar dan harga. Dengan bekerja sama, semua anggota kartel dapat mengatur produksi, distribusi, bahkan harga produk ataupun jasa. Hal ini dapat membantu mereka untuk meraih keuntungan yang maksimal dan menghindari persaingan ketat. Yang kedua, mencegah persaingan. Kartel dapat membentuk sebuah aliansi untuk mencegah persaingan yang tidak diinginkan di antara anggotanya. Dengan memberi pasar dan menetapkan kuota produksi, mereka dapat menghindari penurunan harga dan margin keuntungan. 3. Melindungi keuntungan. Pembentukan kartel dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan untuk melindungi keuntungan perusahaan anggota. Dengan mengontrol pasokan dan harga, mereka dapat menjaga margin keuntungan yang lebih tinggi daripada jika beroperasi dengan persaingan bebas. Yang keempat, menciptakan volatilitas pasar. Kartel dapat membantu mencegah fluktuasi harga dan ketidakseimbangan pasar. Dengan bekerja sama, anggota kartel dapat mengatur produksi dan penawaran untuk kestabilan harga. Yang kelima, menghadapi tantangan ekonomi bersama. Dalam situasi di mana industri atau sektor menghadapi tantangan ekonomi bersama, perusahaan mungkin membentuk kartel untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah tersebut. Ini dapat mencakup situasi seperti penurunan permintaan global, kenaikan harga bahan baku, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi keseluruhan sektor. Yang terakhir, meningkatkan negosiasi dengan pemasok atau pembeli. Kartel dapat memberikan kekuatan tawarannya yang lebih besar pada anggota dalam negosiasi pada pemasok atau pembeli. Meskipun kartel memiliki beberapa manfaat bagi anggotanya, namun aktivitas semacam ini dianggap tidak etis, bahkan melanggar peraturan di banyak jurisdiksi.
negara yang memiliki lembaga pengawas persaingan yang bertugas untuk mendeteksi dan menanggulangi pembentukan kartel guna menjaga persaingan yang adil dan melindungi kepentingan konsumen. Penyelesaian kartel internasional. Penyelesaian kartel internasional melibatkan tindakan hukum, regulasi, dan penegakan hukum untuk menghentikan dan menghukum praktik-praktik kartel yang melanggar hukum persaingan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan kartel internasional. Yang pertama, penyelidikan dan penegakan hukum. Otoritas persaingan dan regulator dari berbagai negara dapat melakukan penyelidikan terhadap kartel internasional. Jika ditemukan bukti praktik yang melanggar hukum, penegak hukum dapat mengambil melalui pengadilan atau lembaga penegakan hukum. Yang kedua, sanksi dan denda. Perusahaan atau individu yang terlibat dalam kartel internasional dapat dikenai sanksi dan denda yang signifikan. Sanksi ini dapat mencakup denda finansial yang besar, penarikan izin usaha, atau tindakan hukum lainnya yang dapat merugikan keberlanjutan operasi bisnis mereka. Yang ketiga, penyelesaian damai atau pengurangan hukuman. Dalam beberapa kasus, perusahaan atau individu yang terlibat pada kartel dapat menawarkan kerjasama penuh pada otoritas hukum sebagai bentuk penyelesaian hukuman. Yang keempat, menghentikan praktik kartel. Menghentikan praktik kartel yang tidak sesuai dengan peraturan menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan kasus. Perusahaan biasanya diharuskan untuk menghentikan praktik kartel ini dan mengadopsi kebijakan baru yang sesuai dengan peraturan. Yang kelima, perjanjian antitrust internasional. Beberapa negara dan lembaga internasional telah bekerja sama untuk mengembangkan perjanjian antitrust internasional untuk membantu mengatasi praktik-praktik kartel yang lebih banyak dari satu yurisdiksi. Keenam, pentingnya kesadaran dan pelatihan. Pelatihan pada pelaku bisnis dan praktisi hukum tentang pentingnya hukum kepatuhan terhadap hukum persaingan dapat mencegah praktik-praktik yang melanggar hukum. Yang ketujuh, berkolaborasi dengan lembaga internasional. Otoritas persaingan dari berbagai negara dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional seperti Komisi Eropa atau Badan Anti Monopoli Internasional untuk mengkoordinasi penegakan hukum dan menghadapi kartel yang berskala internasional. Penyelesaian kartel internasional melibatkan kerjasama antar negara, koordinasi lembaga pengawas persaingan, dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan bahwa praktik-praktik ini tidak merugikan persaingan yang sehat dan konsumen. Penyebab diskriminasi harga. Diskriminasi harga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor dan strategi bisnis yang diimplementasikan oleh penjual. 1. Pembedaan daya beli konsumen. Penjual dapat menetapkan harga yang berbeda terhadap pembelian konsumen. Yang kedua, strategi penetapan harga diferensiasi. Beberapa perusahaan sudah menerapkan strategi seperti ini, di mana mereka menetapkan harga yang berbeda kepada kelompok konsumen yang berbeda. Yang ketiga, promosi dan diskon. Penjual sering memberikan diskon atau promosi kepada kelompok tertentu seperti pelanggan yang pertama kali membeli, pelanggan setia, atau konsumen usia tertentu. 4. Waktu dan musim. Penjual menawarkan diskon dan penurunan harga untuk mengatasi fluktuasi selama periode tertentu. Yang kelima, pertimbangan biaya. Jika biaya produksi dan distribusi berbeda di berbagai lokasi, penjual dapat menetapkan harga yang berbeda untuk mencerminkan perbedaan tersebut. Yang keenam, model bisnis premium. Beberapa perusahaan menerapkan model bisnis premium di mana mereka menawarkan produk atau layanan dasar secara gratis dan mengenakan biaya untuk fitur atau fungsionalitas tambahan. 7. Negosiasi. Diskriminasi harga dapat terjadi sebagai hasil dari negosiasi antara penjual dan pembeli. Yang kedelapan, perbedaan produk dan layanan. Penjual mungkin menerapkan harga yang berbeda untuk produk dan layanan tergantung kualitas, merek, dan fitur.
9. Ketidaksetaraan informasi konsumen. Jika penjual memiliki lebih banyak informasi, tentang preferensi atau kebutuhan spesifik konsumen, maka mereka dapat menetapkan harga yang lebih tinggi untuk konsumen yang bersedia membayar lebih. Selanjutnya, penyelesaian diskriminasi harga. Penyelesaian diskriminasi harga dapat melibatkan berbagai langkah tergantung pada penyebab dan konteks spesifik dari diskriminasi harga yang terjadi. 1. Hukum persaingan dan regulasi. Di banyak negara, terdapat banyak undang-undang dan regulasi persaingan yang dirancang untuk mencegah diskriminasi harga yang tidak sesuai dengan prinsip persaingan yang sehat. Yang kedua, penegakan hukum dan sanksi. Otoritas hukum dapat mengambil tindakan untuk perusahaan yang terlibat dalam diskriminasi harga. Sanksi dapat berupa denda, pencabutan perizinan bisnis, dan hukum lainnya. Yang ketiga, pemantauan dan pelaporan. Pembentukan sistem pemantauan yang efektif dapat membantu mendeteksi pola diskriminasi harga. 4. Promosi kesadaran dan pendidikan. Kesadaran tentang hak konsumen dan pengetahuan tentang diskriminasi harga dapat membantu masyarakat. Yang kelima, perundingan dan penyelesaian damai. Dalam beberapa kasus, penyelesaian damai dapat dicapai antara pihak yang terlibat untuk mengakhiri diskriminasi harga dengan cara memberikan kompensasi kepada konsumen yang terlibat atau terkena dampak. 6. Penggunaan teknologi untuk transparansi harga. Penerapan teknologi dapat membantu meningkatkan transparansi harga. Yang terakhir, kode etik dan standar. Beberapa industri mengadopsi kode etik dan standar yang berkomitmen untuk mencegah diskriminasi harga. Jadi, untuk menyelesaikan diskriminasi harga, seringkali melakukan pendekatan yang holistik, termasuk pendekatan hukum, regulasi, atau bahkan pendekatan edukatif untuk mencapai perubahan. Jadi, kesimpulannya yang pertama, perlunya penegakan hukum. Kartel internasional dan diskriminasi harga merupakan tantangan yang serius bagi persaingan yang sehat dan perlindungan konsumen. Yang kedua, kerjasama internasional. Kedua isu ini memerlukan kerjasama antar negara dan koordinasi lembaga pengawas persaingan mengatasi aspek internasionalnya. Dan yang terakhir adalah pendidikan dan kesadaran. Kesadaran konsumen dan pemahaman tentang hak-hak mereka dapat menjadi alat yang efektif untuk melawan diskriminasi harga dan kartel, serta mendukung upaya penegakan hukum. Sekian materi yang dapat kami paparkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong